الشيطان الرجيم. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslim pertemuan dengan Allah. Ya alhamdulillah subuh ini kita telah berhasil mengalahkan rasa kantuk yang bersangatan, meninggalkan kasur yang empuk, selimut yang tebal, dirimu dipanggil Allah untuk mengerjakan sholat subuh secara berjamaah yang diakhiri dengan tausiah agama. Mudah-mudahan ibu bapak niat ikhlas kita dari rumah menuju masjid yang kita cintai ini, apalagi di waktu subuh, perjuangan sangat luar biasa. Matu mangantuan, hari dingin, kalam yugulu, macam-macam. Mudah-mudahan dibalasi oleh Allah yang pahala yang berlipat ganda. Amin. Allahumma ya Rabbal Alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin sedang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam itu adalah agama yang sebenarnya pada hakikatnya mampu membentuk karakter, merubah tingkah laku, akhlak dari penganutnya, orang yang memiliki atau orang yang menganut agama Islam itu sendiri. Itu agama Islam. Namun kenyataannya muslimin di tengah-tengah masyarakat kita, ada orang yang mengaku beragama Islam, bahkan mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma terkadang tingkah laku, perbuatan, perangai, akhlak dan moralnya sehari-hari tidak pernah berubah dari hari ke hari, waktu ke waktu. Di mana tak salahnya kira-kira ibu bapak? Ya, salahnya itu ada beberapa faktor. Pertama, mungkin dia tidak bisa merasakan kehadiran Allah dalam kehidupannya dan tidak menemukan kenyamanan dalam agama itu. Kita lihat kaum muslimin yang berbahagia, yang lagi hangat-hangatnya sekarang di Kota Padang, di daerah Batang Kabung, Kelurahan Batang Kabung, dan Tiang Tabiang, Kecamatan Koto Tangah. Itu ada satu aliran di sana yang kabarnya sudah mulai meresahkan masyarakat di sekitarnya. Dan tadi malam Buya Jafari Jarab itu ngomongin dengan beberapa kawan-kawan dari MUI sudah cross check ke sana, cuma belum tahu di mana hasilnya. Karena semalam aku pulang kajian berulah jam 11 malam, belum sempat menghubungi beliau. Di sana ada namanya Yayasan Pengajian dari Salah Bab Kesucian. Ini orang biasanya. Setiap pengikut, orang yang mau ikut dengan aliran itu, pertama harus mengulang dulu syahadatnya. Nah itu ada di Kota Tangah, di Kelurahan Batang Kabung. Dan kemarin itu sudah juga dikeluarkan maklumat dari MUI, tanah datar, karena di daerah Lintau banyak pulau kabarnya harus mengulang syahadat. Kemudian bagi yang sudah menikah harus nikah ulang di hadapan gurunya. Nah, bagi suami yang ikut dengan aliran mereka tapi istrinya tidak, suami itu diperintahkan, dipaksa untuk menceraikan istrinya. Nah, kan bukan biasa, parah gitu ibu. Kalau istrinya yang ikut, suami tidak, istri diminta untuk menggugat cerai atau minta cerai sama suaminya. Bahkan luar biasa lagi yang sampai gali gambut pada hari, mereka diwajibkan membayar zakat diri atau wakaf diri mereka dengan nominal yang sangat luar biasa besarnya. Ini untuk penembus agar terhindar dari azab kubur katanya. Itu dibayar pada guru. Nah, baik kepada gurunya. Nah, kemudian lagi ibu bapak yang berbahagia, ketika ada di antara mereka yang melakukan dosa, ya, ada di antara mereka yang melakukan dosa, contohnya untuk penembus dosa itu dibayar kepada gurunya. Nah, itu yang ada di Padang kini ke ibu bapak. Kamu muslimin yang dirahmati Allah. Itulah kenapa Imam Asy-Syafi'i itu ketika takbiratul ihram dalam salat, dia benar-benar merasakan kehadiran Allah dalam salatnya.
Bedanya antara Imam Hanafi dengan Hambali itu kaum muslimin, Hanafi dengan Hambali takbiratul ihramnya kan singkat. Allahu Akbar, karena niatnya dibaca sebelum takbiratul ihram. Imam Syafi'i niat itu dibaca ketika takbiratul ihram. Bahkan yang dari golongan Syafi'i ini sampai takbiratul ihramnya ada yang tidak bisa satu kali karena belum bisa hadir Allah, karena belum bisa khusyuk dengan Allah. Allahu Akbar. Semuanya istighfar ibu bapak. Cobalah jangan berikut malam apalagi ketika selesai tahajud ya. Astagfirullah, 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 atau astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dengan capek, dengan gagah muda itu dibandingkan dengan astagfirullahaladzim. Berhenti sejenak, bayangkan cie-cie dosa yang pernah kita lakukan. Insya Allah air mata tidak akan terasa mengalir masuk pipi kita. Nah, ketika kita sudah merasakan kenyamanan beragama, sudah merasakan manisnya iman diberikan oleh Allah, sama seperti ayat dibacakan oleh imam kita tadi, kamu sampai berlindang ya matamu dia lagi di rakaat yang kedua. Ketika kita berbuat kemakaran, Allah juga punya kemakaran, dan kemakaran Allah itu lebih baik, lebih dahsyat lagi. Ya. Sampai berlindang mata, lagi dengan cara beliau membawakannya dengan iramanya yang sangat luar biasa syahdunya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang beriman itu ketika sholat dia menghadirkan Allah, tidak hanya ketika sholat tapi di luar sholat pun mampu menghadirkan Allah dalam setiap lini kehidupannya. Dia merasa diawasi oleh Allah. Itulah yang sering ulang-ulang ibu bapak. Dia merasa orang beriman itu merasa diawasi oleh Allah 24 jam sehari semalam kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya jangankan 99 asma Allah yang setiap dulunya sering kita hafal ya. 3 saja ibu bapak yang kita yakini, kita amalkan dalam kehidupan, niscaya tidak akan sanggup lagi kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alimun, Allah Maha mengetahui. Sami'un, Allah Maha mendengar. Basirun, Allah Maha melihat. 3 saja jadi ibu bapak yang kita yakini. Tidak kata lo berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita yakin Allah mengetahui apa yang kita kerjakan, yakin Allah Maha mendengar apa yang kita ucapkan, yakin Allah Maha melihat apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian, kenapa masih banyak di antara kita umat Islam hari ini yang akhlaknya membrok-brokot, bahkan mohon maaf sekali. 1 minggu yang lalu ketika hari Minggu pagi masih ada anak kita di Kota Padang yang sempat tawuran bahkan sampai meninggal dunia. Tidak jauh dari Cikura, Pak. Ya, hari Minggu kemarin, 1 minggu yang lalu. Kenapa? Karena mereka belum merasakan betapa manisnya iman, betapa indahnya ketika bermunajat kepada Allah. Orang yang beriman itu ketika sholat, mi'rajnya pada Allah. Dia Allahu Akbar. Mulai dari takbiratul ihram itu saja ibu bapak. Itulah bedanya. Kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian orang-orang yang benar-benar sholatnya dalam kehidupan sehari-hari, dia akan dijauhkan oleh Allah dari sifat sombong. Nah itulah kemarin itu ketika kultum zuhur juga pernah bersinggung masalah sombong ini. Jauhkan dari sifat sombong. Sama seperti sholat, gambaran-gambaran dari tingkah laku perbuatan kita ketika sholat itu mencerminkan nanti setelah selesai dari sholat ibu bapak. Lihatlah ketika sholat, anggota tubuh yang paling kita hormati itu kan kepala. Tapi ketika sholat, Allahu Akbar, kita sujud di hadapan Allah, kepala kok samuran dahnya jo tapak kaki ibu bapak. Artinya tidak ada satupun yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Kayu dan banggakan masih banyak orang lebih kaya dan lebih banyak hartanya dibandingkan dengan kita. Ilmu yang kita banggakan masih banyak orang yang lebih pintar dan cerdas dari kita. Pangkat yang kita banggakan masih banyak orang yang lebih tinggi titel dan jabatan dari kita. Di hati langit itu pasti masih ada langit. Tidak ada satu pun yang bisa kita banggakan. Maka ketika kita benar cara beragama, perbuatan-perbuatan, sikap-sikap, sifat-sifat yang tercela itu akan terkikis habis dari sanubari kita semuanya. Ketika benar melaksanakan ajaran agama Islam ini kaum muslimin. Makanya ada di beberapa tempat, ya mohon maaf, ada di beberapa tempat yang terkadang ketika lah masuk dalam satu masjid, dalam satu golongan itu inyo sudah menguasai. Ya. Seperti di beberapa masjid di Kota Padang ini, Bapak, kalau tidak dengan sealiran dengan mereka, mereka tidak mau mengundang ustaz yang untuk berceramah ke sana. Termasuk masjid-masjid yang tersohor di Kota Padang ini. Seperti
seperti rahmatan lil alamin UPI contohnya. Itu ambo sendiri tidak bisa masuk ke sana untuk ceramah ke situ. Karena secara amalannya ambo terbiah, ketua Persatuan Dai Mubarik Terbiah Perti Kota Padang. Ambo orang terbiah, tidak bisa masuk ke sana untuk memberikan tausiah karena berbeda pemahamannya di sana. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengerjakan sholat itu jauh dari sombong. Lihatlah dulu bagaimana ketika Allah perintahkan para malaikat untuk sujud pada Adam, semuanya sujud kepada Adam, kecuali iblis yang sombong dan namun sujudnya kepada Adam. Akhirnya satu kali punya sifat sombong diusir iblis itu oleh Allah dari surga. Sekali punya sifat sombong. Nah, kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian bagaimana ketika ibadah sholat itu melatih kita, mendidik kita untuk punya sifat jujur contohnya. Ya. Mau sholat di rumah ataupun di Masjid Al-Hakim, dan ini hebatnya ibu bapak, mudah-mudahan kita yang hadir di subuh ini inilah hamba-hamba Allah yang dirindukan oleh surga hendaknya, amin ya rabbal alamin. Yang benar-benar merasakan kenyamanan, kekusukan, keindahan, ketentraman dalam beribadah. Karena kita pagi ini datang dari berbagai penjuru daerah di Kota Padang, tidak sekitaran siku saya segalanya. Bahkan ada beberapa jemaah yang memecahnya dari Pengambiran, ada yang dari Tunggu Hitam, ya. Kejujuran. Mau sholat sendirian ataupun berjamaah, maghrib itu pasti tetap 3 rakaat kita kerjakan. Tidak ada orang yang korupsi rakaat. Takkan pernah korupsi rakaat. Zuhur contohnya, hari yang neng ange matu mangantuk parui lapa karampungan karyang simpang 3 ulah badaya, dikurung diri dalam kamar sendirian. Ketika sholat zuhur baru 2 rakaat sholat zuhur, kemudian dia langsung salam, Allahu Akbar. 2 rakaat sholat zuhur langsung salam. Kan tidak ada orang yang tahu, ada orang yang macam ini, nggak pernah dilakukan. Tidak pernah kita ada dengar ada orang yang korupsi rakaat. Yang korupsi, kolusi, nepotisme dalam sholat itu, dalam ibadah sholat, tidak pernah kita dengar. Kenapa? Dia yakin apa yang dilakukan, dilihat, dipantau, diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ibu bapak ketika puasa, ya, besok kan Senin kita puasa sunnah biasanya, Senin. Saat zuhur di Al-Hakim kita sholat ke sini contohnya, luar biasa panasnya di sini, ya, karena dekat dari pinggir pantai di Tapi Lawi. Angin siang itu luar biasa. Ketika bau dua, belum berwudu kita berkumur-kumur dan istinsya. Saat kumur-kumur, andai kata kita pakai trik pemain sepak bola, oper kiri, oper kanan, lalu gol, ayo bekas kumur-kumur kok pak. Dijamin tidak ada satu orang pun yang tahu dong. Jangankan orang lain, kawan kiri dan kanan yang sedang berdua jawabkan tidak akan pernah tahu ini kalau kita minum bekas air kumur-kumur kita. Tapi kenapa tidak pernah kita lakukan? Ada semacam keyakinan Allah Maha mengetahui, Allah Maha menyaksikan, Allah Maha melihat. Ada kejujuran di sana ibu bapak. Makanya salah seorang santri dari 40 orang santri, ada satu di antaranya yang mendapatkan perlakuan istimewa dari gurunya. Ya. Ini kalau tidak salah di Ramadan dulu juga pernah kita sampaikan. Satu di antara 40 orang santri ini mendapatkan perlakuan istimewa dari gurunya. Otomatis 39 santri yang lainnya protes. Ustaz, rasanya menurut kami Ustaz nggak adil Ustaz. Loh kenapa? Kami semuanya juga murid Ustaz, tapi kenapa hanya satu orang santri ini yang Ustaz sayangi, yang Ustaz banggakan, yang Ustaz puji setiap saatnya? Ketika maju inyo saya tarian di surga, bahkan dia juara 1 di lokal ini. Rasanya Ustaz nggak adil. Kami juga murid Ustaz loh. Kenapa Ustaz memperlakukan kami seperti ini? Kata murid-muridnya. Kamu semua ingin tahu jawabannya, kata si Ustaz, kata gurunya. Besok tolong bawa masing-masing kamu bawa sebilah pisau yang sudah diasah dengan tajam di rumah. Kemudian dengan 1 ekor burung atau ayam, siapkan itu dari rumah. Keesokan harinya ibu bapak 40 orang santri ini membawa sesuai dengan yang diperintahkan oleh sang guru. Perintah dari gurunya lagi, instruksi dari gurunya, silahkan sembelih burung itu atau ayam itu, tapi ketika engkau menyembelih carilah satu tempat yang kira-kira tidak bisa dilihat oleh siapapun. Bertebaranlah semuanya. Ada yang masuk ke dalam goa,
ke dalam sumur, nyebur ke dalam sungai, di bawah kolong jembatan, di bawah tampik tidur, masuk ke dalam lemari, masuk ke dalam semua tempat sudah mereka cari. Satu persatu mereka bermunculan di hadapan gurunya dengan bangga membawa ayam yang sudah siap disembelih, latakulai kepala ayam atau burung tadi itu, dengan pisau yang sudah bersimbah darah. Bangga mereka sudah berhasil melaksanakan perintah dari guru. Kami pun juga bisa, katanya. Kami pun juga bisa, berhak untuk disayangi. Ya. Tapi terakhir, ada satu orang siswa santri yang tadi diistimewakan oleh gurunya, ibu bapak, dengan kepala tertegun, tatak buah kepalanya, air mata membasahi pipinya, dia menangis terisak, nyecemoohan, diledekin, dibully oleh kawan-kawannya. Alun juga dah biar dosa. Pan dia bana masa mencari tampik sembunyi yang seperti itu tidak bisa. Sebanyak itu tampik menyuruh kata kawan-kawannya. Karena dia masih membawa pisau yang putih bersih mengkilat, tandanya belum terjamah oleh satu tetes darah pun. Ayamnya masih mengepakkan sayapnya, tanda masih hidup. Kemudian ditanya oleh gurunya, kenapa engkau belum menyembelihnya? Jawaban dari santri yang satu tadi, ibu bapak, saya sudah cari semua tempat, wahai Tuhan Guru. Kama tampek-tampek persembunyian yang dicari kawan-kawanku, kamu apalah susudi ke situ, apalah ikuti kawan-kawan saudaranya. Tapi mohon maaf wahai Ustaz, ketika saya hendak menyembelih burung ini, di saat pisau sudah menancap di leher burung ini, saya hendak menggoroknya. Saya yakinnya Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha menyaksikan. Mohon maaf wahai Ustaz, ambo yang memang tidak bisa menyembelihnya, tidak bisa memenuhi satu perintah dan permintaan dari Ustaz yang ciek kudu. Barulah bata buat tangan si Ustaz dengan tersenyum sambil mengatakan, inilah kenapa satu santri ini saya istimewakan, kata gurunya. Karena dia mampu menghadirkan Allah dalam kehidupannya. Awak selama kan itu yang indah dan agak jarangan payah bana ibu bapak menghadirkan Allah, ya. Sehingga banyak di antara kita yang suka berbohong dalam kehidupan kita, menipu pembeli, korupsi, kolusi, nepotisme dan sebagainya. Karena tidak bisa menghadirkan Allah, belum mampu kita menghadirkan Allah dalam setiap lini kehidupan kita. Makanya ketika kita berwudu itu, saat kita berwudu ibu bapak, kira-kira apa esensi atau hubungan relasi antara wudhu yang kita kerjakan, membasuh-basuh atau menyiramkan air ke semua anggota wudhu, dengan doa setelah selesai dari berwudhu. Doa setelah selesai berwudhu itu satu di antaranya, Allahumma ja'alni minat tawabina. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai seorang hamba yang bertaubat kepadamu ya Allah. Buangannya taubat itu dengan wudhu, kira-kira ibu bapak, ya. Maka karena ketika kita wudu, zohiriyahnya kita membasuh anggota wudu kita ibu bapak, tapi secara batiniahnya, secara hakikatnya kita membersihkan semua dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh anggota wudunya kita. Maka salah seorang sahabat ketika ditanya, kamu lupa namanya, bagaimanakah cara dia sholat? Keceknya ibu bapak, saya diawali dengan wudhu secara maknawi, wudhu secara badaniah, dan wudhu secara batiniah. Kemudian sholat pun juga seperti itu. Ketika sholat dia mampu menghadirkan, dia menganggap bahwa sholat itulah sholat yang terakhir dalam hidupnya yang akan dia kerjakan. Sehingga dia benar-benar kusuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengerjakan sholat yang 2 rakaat itu contohnya. Seperti sholat subuh, Yuwana hadirkan Allah dan dia menganggap bahwa sholat inilah sholat yang terakhir dalam kehidupannya. Di depannya ibu bapak, ya, di belakangnya itu dia membayangkan ada malaikat Israel, si pencabut nyawa yang siap kapanpun akan mencabut nyawanya. Sebelah kanan ada surga, di sebelah kiri ada neraka, dan dia persis berada di titian Shiratal Mustaqim. Ini yang dilakukan oleh salah seorang sahabat. Sehingga nyonya pada takutnya ketika tergelincir seketik saja, ya, dengan kusuk kepada Allah di saat sholat, terjatuh dia ke dalam neraka nantinya. Inilah yang dia bayangkan. Kiri kanan itu ada neraka, di depannya ada surga. Tujuannya bulan ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ibu bapak kaum muslimin sedang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dari sekarang mari kita coba berusaha semaksimal mungkin. Labaralah salat yang kita kerjakan ibu bapak. Sekian waktu, 5 kali sehari, setahun 360 hari. Berapa usia kita hari ini? Sudahkah mampu sholat yang kita kerjakan selama ini merubah karakter kita, membentuk karakter kita, merubah akhlak, merubah perangai nyawa? Tapi kalau sudah, alhamdulillah.
Tapi kalau masih belum lagi, masih banyak perbuatan-perbuatan sifat-sifat tercela dalam diri kita, itu tandonyo sholat kita salamuku nan bakece orang tua kita di Minangkabau asa gayung lai ka basambui tanyo lai ka bajawi utang lai ka babaye lai sholat lai tapi belum mendirikan sholat. Ibu bapak yang namanya Allah SWT, inilah yang kita sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, terutama bagi Ambo yang menyampaikan, menjadi motivasi bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, menghadirkan Allah dalam setiap lini kehidupan kita, agar benar-benar bisa merasakan kehadiran Allah, merasakan betapa manisnya iman dan beribadah khusyuk biarah dalam sholat kepada Allah SWT. Hendaknya amin Allahumma ya rabbal alamin. Bukit batu je bukit panjang di bawahnya talagu paki. Sati waktu dirikan sembahyang supaya maksiat nak nyuami. Panorama di tabik patah tampak nan dari batu balantai. Sati waktu setiap saat mari kita bermuhasabah supaya hidup indah tabaw sansai. Bila taufik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.